Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada pengasuh Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Ginggung, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, SHMM. Dan yang saya hormati Rektor Unzah Dr. Abdul Aziz BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampuh atau dosen makul Dr. Endah Triwisudaningsih MPDI. Dan yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya dan saya sendiri. Nama saya Muhammad Abdillah Zainul Quri, kelas 3C Prodi Pendidikan Agama Islam PAI, Fakultas Tarbiyah dan Institusi Unzah Ginggung, Universitas Zainul Hasan Ginggung. Nah, di sini saya akan menjelaskan menjelaskan pengamatan perkembangan dalam masa bayi. Langsung saja ke materinya. Perkembangan masa bayi mencangkup aspek seperti pengembangan fisik, mental, dan bahasa. Di antara lainnya, perkembangan fisik, mental, dan bahasa ini ada bagiannya tersendiri. Yang pertama, perkembangan fisik. Bayi akan belajar memegang kepala, menggenggam, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Berikut adalah rincian beberapa tahapan perkembangan motorik kasar bayi. Nah, di sini di usia 0 sampai 4 bulan bayi sudah bisa mengangkat kepalanya, dan di usia 4 sampai 6 bulan bayi sudah bisa tengkurap ini dan berguling. Bayi ini sudah bisa tengkurap dan berguling. Nah, dan seterusnya di usia 3 sampai 6 bulan bayi sudah bisa duduk. Jadi bayi itu rata-rata di usia 3 sampai 6 bulan bayi sudah bisa duduk. Dan di usia terakhir di usia 8 sampai 10 bulan bayi ini sudah bisa merangkak, dan proses selanjutnya ke depannya bayi merangkak, berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Dan berikutnya perkembangan mental. Bayi akan menggunakan sistem penginderaan dan gerakan motorik untuk mengenal lingkungan, namun karena saraf-saraf otak belum matang, maka pengenalan terhadap lingkungan tersebut seringkali tidak logis dan tidak realistis. Nah, begitu. Dan selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa di sini bayi akan mengembangkan bahasa dengan mengocah dan bergumam itu. Bayi juga akan memulai tersenyum, tertawa lepas ketika diajak bercanda atau bicara, dan lain sebagainya. Selain perkembangan fisik, mental, dan perkembangan bahasa, bayi juga akan belajar berbagai tugas seperti belajar memakan makanan padat, belajar mengendalikan pembuangan kotoran dari tubuh si bayi, mempelajari perbedaan seks dan tata caranya, dan mempersiapkan diri untuk membaca. Dan di sini barusan cuma penjelasan dari perkembangan dalam masa bayi, dan di sini saya akan menjelaskan peta konsepnya. Di sini peta konsepnya saya sendiri berjudul Perkembangan dalam Masa Bayi. Peta konsep tentang pengamatan perkembangan dalam masa bayi
Perkembangan dalam masa bayi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama fisik. Fisik dibagi menjadi 3 bagian. Bukan dibagi, fisik ini ada 3 bagian. Yang pertama pertumbuhan berat badan dan tinggi, di mana bayi pengukuran berkala grafik pertumbuhan. Dan yang kedua motorik kasar, kemampuan mengguling, kemampuan merangkak, kemampuan berdiri, dan kemampuan berjalan. Dan seterusnya yang terakhir adalah motorik halus. Motorik halus adalah di sini ada kemampuan menggenggam, kemampuan menggunakan alat sederhana. Dan di sini yang kedua ada kognitif di sini. Kognitif, apa itu kognitif? Kognitif ini dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama perkembangan sensori. Perkembangan sensori ini respon terhadap rangsangan, penglihatan, dan pendengaran. Dan yang kedua ada kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir seperti memahami objek permanen, eksplorasi lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bahasa awal. Bahasa awal ini munculnya dari babbling dan pengenalan kata pertama. Terusnya yang ketiga ada sosial dan emosional. Di sini sosial dan emosional juga terbagi menjadi 3, yaitu ikatan. Yang pertama ikatan dengan pengasuh. Ikatan dengan pengasuh ini seperti respon terhadap wajah dan suara orang tua. Seumpamanya si bayi dipanggil sama orang tuanya dan si bayi ini bisa merespon gitu. Dan yang kedua ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini seperti menunjukkan rasa senang, takut, atau marah. Dan yang terakhir interaksi sosial. Interaksi sosial seperti tertawa, tersenyum, dan mengenali orang lain. Dan menuju bagian yang keempat. Bagian yang keempat di sini ada perkembangan perilaku. Nah, perkembangan perilaku ini ada 2 bagian saja, yaitu ritme tidur dan bangun, reaksi terhadap lingkungan. Yang pertama ritme tidur dan bangun seperti pola tidur yang berkembang, dan reaksi terhadap lingkungan seperti respon terhadap suara, cahaya, dan rangsangan lain. Dan yang terakhir ada pengamatan dan penilaian. Di sini ada 3 macam, yaitu catatan berkala, skala penilaian, konsultasi hadis. Nah, itu. Yang pertama catatan berkala. Catatan berkala ini seperti pengamatan rutin oleh orang tua atau pengasuh. Dan yang kedua ada skala penilaian, alat untuk menilai perkembangan sesuai usia. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah konsultasi medis, pemeriksaan dengan dokter anak untuk memantau perkembangan. Nah, peta konsep ini membantu dalam memahami dan mengamati berbagai aspek perkembangan bayi secara menyeluruh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.